Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran materi teori belajar kognitif sosial. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Sasta Dwi Maharani dengan NIM 25130400002. Yang pertama, ada pengertian teori belajar kognitif sosial. Teori belajar kognitif sosial adalah teori yang menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan sosial. Individu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi terhadap orang lain, imitasi, dan penguatan sosial. Teori ini menekankan peran self-efficacy dan proses reciprocal determinism, di mana pemikiran, perilaku, dan lingkungan saling mempengaruhi. Contohnya, anak belajar berperilaku agresif dengan menonton orang tua atau temannya. Yang kedua, ada pakar-pakar teori kognitif sosial. Beberapa pakar utama yang berkontribusi pada pengembangan teori ini meliputi yang pertama ada Albert Bandura. Albert Bandura adalah tokoh utama yang membangun teori ini pada 1970-an melalui eksperimen seperti bubble doll, menekankan pembelajaran observasional dan self-efficacy. Yang kedua ada Lev Vygotsky. Ia berkontribusi pada aspek sosial melalui zona perkembangan proksimal atau yang disebut dengan ZPD, di mana pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan bantuan orang dewasa. Yang ketiga ada John Dewey. John Dewey adalah pendahulu yang menekankan pembelajaran aktif dan sosial dalam pendidikan progresif mempengaruhi pemikiran kognitif sosial. Dan yang terakhir ada Julian Rother, berkontribusi pada konsep locus of control yang terkait dengan motivasi internal versus eksternal dalam teori ini. Next ada keunggulan teori belajar kognitif sosial. Teori ini memiliki beberapa keunggulan dalam menjelaskan proses pembelajaran manusia, antara lainnya. Yang pertama, menjelaskan pembelajaran tanpa penguatan langsung. Maksudnya, individu dapat belajar melalui observasi tanpa harus mengalami konsekuensi langsung seperti belajar dari kesalahan orang lain. Yang kedua, ada integrasi faktor kognitif dan sosial. Maksudnya, menggabungkan aspek pikiran, perilaku, dan lingkungan membuatnya lebih komprehensif dibandingkan teori behavioristik murni. Yang ketiga, ada relevansi dengan kehidupan nyata. Cocok untuk memahami pembelajaran sosial seperti imitasi perilaku di media sosial atau pendidikan keluarga. Dan yang terakhir, ada peningkatan self-efficacy, membantu individu membangun keyakinan diri untuk mencapai tujuan yang berdampak positif dan motivasi dan performa. Next ada implementasi teori belajar kognitif sosial. Implementasi teori ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan dan pengembangan dengan langkah-langkah praktis seperti modeling atau observasi. Guru atau instruktur bertindak sebagai model positif seperti mendemonstrasikan keterampilan matematika agar siswa mengamati dan meniru. Yang kedua, penguatan sosial. Gunakan pujian, umpan balik, atau penghargaan kelompok untuk mendorong imitasi perilaku yang diinginkan seperti dalam program pembelajaran komparatif. Yang ketiga, pengembangan self-efficacy. Berikan tugas bertahap yang berhasil untuk membangun keyakinan siswa, misalnya melalui proyek kelompok di sekolah atau pelatihan kerja. Dan yang terakhir, lingkungan interaktif. Buat kelas yang mendorong diskusi dan kolaborasi, seperti menggunakan teknologi untuk stimulasi sosial atau pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan reciprocal determinism. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya. Teori belajar kognitif sosial menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui interaksi antara pikiran, perilaku, dan lingkungan sosial. Individu dapat belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain, bukan hanya melalui pengalaman langsung. Teori ini yang dikembangkan oleh Albert Bandura yang didukung oleh tokoh seperti Vygotsky dan Dewey menyoroti pentingnya peran observasi, self-efficacy, dan penguatan sosial dalam pembelajaran.
Dalam penerapannya, teori ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, kolaboratif, dan mendorong kepercayaan diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan kata. Saya meminta maaf sebanyak-banyaknya karena kesempurnaannya milik yang di atas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.